Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masih bersama podcast Tangerang Utara News. Kali ini kita mengadakan kegiatan podcast outdoor di wilayah Desa Gempol Sari, tepatnya di Kampung Malang ya. Ya, Malang ya Pak Obo ya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah seorang akademisi, kolumnis juga, beliau juga pengamat kebijakan publik, yaitu Bapak Adip Miftahul. Selamat siang Pak Adip. Selamat siang Bang Budus, apa kabar? Cerah amat hari ini. Iya, cerah. Iya. Ini kita Ya, alhamdulillah masih kena sinar matahari. masih kena oksigen yang bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita mengambil lokasi kali ini di lokasi Kampung Malang ya. Kampung Malang, Desa Gempol Sari. Yang sekarang tadi dari keterangan Pak Obo tersisa tinggal 25 hektar lagi lahan terbuka hijaunya. Gimana menurut Pak Adip mensikapi makin minimnya ruang publik untuk petani ini untuk berusaha? Ya, pertanyaan yang bagus saya kira Bang Budus. Saya akan mengawali dulu bahwa inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misalnya ketika tadi disebutkan ada rencana tata ruang, rencana tata wilayah, sebagaimana sebenarnya mereka mengakomodir masyarakat. Tetapi yang saya lihat dari rencana tata ruang, rencana tata wilayah, yang diakomodir tuh hampir 90% adalah kepentingan korporasi. Jadi ketika petani berteriak lahannya mana, itu wajar karena ada datanya gitu loh. Ruang terbuka hijau sudah menyusut. Lagi-lagi apalagi di Pantura ini saya punya data bahwa di Kecamatan Sepatan Timur ini aja kalau tidak salah ada 4 desa yang diduga ada keterlibatan mafia tanah. Di Desa Gempol Sari sendiri itu saya punya data hampir 1 juta meter sekian. Itu ada datanya yang ngeluarin BPN Kabupaten Tangerang. Nggak tahu apakah sudah diselesaikan bertahap atau saya kira masih belum gitu. Karena memang akumulasi di 4 kecamatan ini kan hampir 900 hektar lebih lah gitu. Itu yang diduga dicaplok mafia tanah. Terkait kepada pembelaan petani kan sebenarnya bagaimana trigger kebijakan publik ini berpihak kepada mereka. Sejauh mana petani itu bukan hanya lip service gitu. Petani bukan hanya sekedar dikasih traktor, dikasih pupuk, bukan itu saja. Tetapi kalau dikasih traktor nanti lahannya nggak ada gimana? Gitu. Jadi saya kira jangan sampai ada kesan seolah-olah ini pembiaran yang terjadi gitu kan. Tetapi petani disanjung-sanjung di luaran sana oleh mereka, tapi di sisi lain memang lahannya tidak diperhatikan. Ini yang menjadi persoalan saya kira. Nah, kata kuncinya adalah sejauh mana rencana tata ruang, rencana tata wilayah Kabupaten Tangerang khususnya Pantura itu sejauh mana berpihak kepada petani. Itu yang paling penting. Karena kebijakan adalah trigger utama untuk mendukung petani gitu Bang Udus. Berubahnya alih fungsi lahan dari agraris menjadi industri, menjadi pemukiman ini kan idealnya harus ada politik partisipatif ya. Baik dari DPR maupun dari pemerintah terhadap masyarakat. Yang dirasakan oleh Pak Adip, ini kan kita punya perda terbaru nih 2020 yang katanya mau direvisi juga akan direvisi lagi. Iya, karena ada pasca undang-undang tentang cipta karya. Bagaimana Pak Adip menyikapi perubahan yang sangat ekstrim dari 2011 ke 2020 ini? Ya, saya sedikit membaca soal itu. Kebetulan ada wartawan investigasi. Memang disitulah diduga pemerintah daerah itu memberi karpet merah istilahnya kepada pengembang. Gitu loh. Jadi pemerintah daerah tuh seolah-olah memfasilitasi mereka secara karpet merah. Ini yang kita sayangkan sebenarnya. Makanya kan politik partisipatif, pembangunan kolaboratif ini bukan hanya jargon semata, tapi betul bahwa apa sih yang sebenarnya petani itu yang dibutuhkan lahannya berapa. Saya kira kalau kita ngecek ke sana mereka nggak punya data. Petaninya ada berapa, apa yang harus dibutuhkan berapa lahan. Ini akan menjadi sebuah persoalan. Walaupun mereka dialih fungsiin, mau kemana mereka lahan penggantinya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau tadi saya mendengar dialog dengan Pak Obo, seorang petani berprestasi, beliau bilang bahwa ini sewa loh lahannya. Sewa. Saya cross check kepada data. Kalau memang dugaan mafia tanah itu di Gempol Sari misalnya ada 1 juta meter lebih, itu data yang saya punya. Kalau memang ini misalnya mereka mau kemana sekarang? Kalau itu disahkan kan gitu kira-kira. Gitu loh. Makanya disinilah peran dari pemangku kepentingan, stakeholder yang punya decision maker mereka itu betul-betul memperhatikan petani. Jangan pernah bilang lagi ketahanan pangan segala macam, kalaupun hanya sekedar lip service.
tetapi kan hulunya dulu nih harus dipersiapkan. Lahannya mereka di mana? Tapi mengapa justru ketika ada suara-suara aspirasi publik terkait mengkritisi alih fungsi lahan ini selalu dianggap itu adalah masukan yang dianggap mengganggu bangunan. Ini stigma ini kan muncul dari segelintir ya pengambil kebijakan. Nah ini gimana supaya stigma ini seimbang gitu? Kenapa selalu diklaim bahwa orang yang mengkritisi alih fungsi ini dianggapnya adalah malah mengganggu proses bangunan? Ini gimana tuh? Ya, kalau saya memang sejak dulu kritis kepada pemerintah mau pusat mau daerah, saya kritisi ketika realitas sosial yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, masa kita nggak kritis? Intinya seperti ini, bahwa misalnya jangan lagi lah pemerintah itu membuat jargon atas nama pembangunan, atas nama pembangunan, atas nama pembangunan. Kita tidak menolak pembangunan, tetapi kan harus bagaimana pembangunan itu betul-betul memberikan kemaslahatan masyarakat tanpa menimbulkan kesengsaraan. Nah itu yang penting. Masalahnya yang menimbulkan kesengsaraan ini mereka nggak bisa dilepaskan dari itu gitu loh. Makanya contoh kecil. Pembangunan utara selalu atas nama pembangunan. Tetapi ketika korporasi mengambil tanah orang yang tidak haknya dengan cara yang tidak benar, masa kita nggak kritisin? Sama, ketika dalam tanda kutip saya melihat ada perselingkuhan kebijakan ya, perselingkuhan kebijakan, perselingkuhan politik untuk meloloskan rencana tata ruang, rencana tata wilayah yang mengorbankan petani. Pola itu kan kita bisa lihat. Masa kita diem aja kan gitu? Ya kalau bahasanya Pak Obo ya kita ini jihad juga sekarang kan gitu kira-kira. Cuman kita jihad kan kagak dibayar gitu istilahnya. Gitu loh. Nah ini yang harus kita ingatkan kepada mereka bahwa seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat masa ngebelain pengembang kan gitu. Framing menganggap bahwa menghambat pembangunan itu ini perspektifnya sebenarnya kacamata dari mana nih Pak? Ketika ada orang minta agar alih fungsi lahan itu dikendalikan, minta agar tadi ketika ada perubahan tata ruang petani dilibatkan. Itu kan saya pikir kan bukankah itu adalah kenyataan memang yang menjadi persoalan dasar mereka kan? Lah iya, sekarang kan mereka selalu menempatkan petani, masyarakat, rakyat ini hanya sebagai objek, bukan juga sebagai subjek. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya jargon atas nama pembangunan, menghambat pembangunan ini kan karena gini aja. Mereka takut kepentingan mereka itu diusik oleh orang-orang yang ini. Kan tidak. Gampang kok ketika mereka misalnya fungsi ahli lahan ya ada NGO diambil, LSM diambil, ada petani, peternak. Ya jadi satu, mereka maunya apa kan gitu. Oh, kepentingan petani di sini. Itulah kebijakan yang baik. Tadi kalau Bang Budus bilang ada apa? Pembangunan partisipatif. Ada pembangunan kolaboratif. Ya memang harus kolaborasi. Mereka jangan semena-mena karena mereka yang berkuasa. Nah, terus bedanya mereka sama sifat feodal apa? Ntar nanti kalau dibilang dikritik kayak penjajah mereka nggak mau lagi kan. Publik undang-undang perda kan bisa kan digugat oleh masyarakat? Bisa dong, sangat bisa. Ada itu ininya, kanal itu. Ada dong. Misalnya kan rakyat bisa membuat class action segala macam. Tetapi saya kira kan kadang-kadang mereka yang berkuasa, rakyat ini kan sudah tidak punya power gitu kan. Ini yang saya kira menjadi perhatian. Ya DPRD kan suaranya bisa kita lihat kan seperti itu. Apakah mereka membela rakyat atau membela kepentingan korporasi? Kan itu masalahnya. Kalau saya melihat hari ini, ayo ketika balik lagi saya, orang Pantura selalu saya katakan harus merdeka di tanahnya sendiri. Ini semangatnya apa nih? Ya semangatnya kita harus memperjuangkan orang Pantura. Berarti belum merdeka orang Pantura? Saya kira kalau secara hakiki gitu. Ya, mau saya bilang secara hakiki orang Pantura merdeka. Kenapa? Lah orang 900 hektar tanah dicaplok dengan tidak jelas, nyata-nyata melanggar hukum, negara nggak berani berbuat apa-apa kok. Nah, kan gitu. Dianggap tidak berbuat apa-apa itu apa tuh contohnya tuh? Lah sampai sekarang kan penyelesaiannya nggak ada masalah. Saya sempat dipanggil polisi juga. Ayo bergerak, ini datanya lengkap dari negara. Mereka juga diam saja kok kan gitu. Nah, apakah ini akan kita biarkan saja? Padahal negara juga menerima pajaknya segala macam. Jangan bilang bahwa atas nama pembangunan kita ini. Siapa sih yang menolak pembangunan? Gitu loh. Ini kan hanya jargon-jargon orang yang kepentingannya terusik gitu loh. Pak Adip ini sangat kencang benar ketika bicara ketertindasan itu. Apa motivasi yang melatar belakangi? Bang, saya itu dari kecil diajarkan bapak saya insya Allah seorang ustadz di kampung yang selalu mengajarkan bahwa bermanfaat bagi sesama. Kamu harus jadi petarung, nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi ustadz. Kamu bisa bermanfaat bagi sesama
sudah baik. Saya nggak ada cita-cita jadi dosen, saya nggak ada cita-cita, hidup saya mengalir saja gitu. Tapi melihat kesewenang-wenangan, saya pikir ini adalah jihad masa kini yang perlu kita kerjakan. Jadi menurut saya bahwa saya tidak pernah akan mundur. Karena ya kalau dipanggil ke polisi mah udah biasa kita kan terkait perubahan yang ekstrim 2011, 2020. Ini kan hampir 9 tahun ya. Terjadi perubahan yang drastis. Malah melegalisasi juga yang sudah melanggar kemarin ya. Artinya ketika sudah jadi perda berarti itu udah jadi perlu hukum kan. Berarti legal dong. Nah, sekarang bagaimana posisi tawar publik untuk menyikapi kebijakan yang tidak berpihak kepada petani tersebut? Ya, saya kira memang civil society mungkin seperti Bang Budus, LSM harus menggugat kepada kanal-kanal hukum yang bisa sesuai undang-undang lah. Entah ke Mahkamah Konstitusi segala macam. Kita ada mungkin juga bisa class action menurut saya. Yang terpenting adalah jelas kok sebenarnya. Oh, perda bisa diugat? Bisa dong. Jadi terlihat bahwa sebenarnya dalam rencana tata ruang rencana RT/RW itu menurut saya benar nggak mereka memihak kepada siapa? Itu gampang dibaca dengan baik sebenarnya. Tadi Bang Budus bilang bahwa dari 40.000 hektar sekarang jadi 2011 ya. Iya, sekarang jadi berapa? 19.000. Dari situ aja nggak usah pinter kita Bang menganalisa keberpihakan pemerintah kabupaten itu kemana kita sudah lihat. Proyek strategis nasional di sini apa sih? Orang cuma mau bikin tol doang, butuh berapa lahan sih mereka sebenarnya? Perlu ribuan hektar. Lah iya dong. Jangan nanti lewat jalan raya truk tanah itu proyek strategis nasional lagi. Jadi kalau atas nama pembangunan proyek strategis nasional udah jual aja Bang negara ini sekalian gitu. Dari warga dari wilayah Pakuhaji Selatan sampai ke wilayah ujung Jakarta, Kosambi. Setiap pagi ini dari jalan raya Pakuhaji sampai menuju Kosambi itu stuck. Artinya macet total. Pagi macet, siang macet, sore macet. Nah ini implikasinya apa nih Pak? Implikasinya apa nih? Kok kayak semacam ada pendiaman gitu? Ya itulah yang terjadi, kita bisa lihat bersama. Kita punya pihak-pihak yang mengurus negara, tetapi apakah kemaslahatan masyarakat untuk kepentingan sehari-hari misalnya jalan tidak macet, menuju akses kerja enak, akses sekolah enak, terlayani enggak? Ternyata kan enggak. Padahal disebabkan oleh misalnya walaupun bukan sebagian besar adalah truk yang lewat. Ini kan yang terjadi. Ayolah para pemangku kepentingan. Kegiatan usaha yang banyak juga di situ. Lah iya. Sentra-sentra. Makanya saya bilang, ayolah pemangku kepentingan, sinerginya mereka digalakkan. Ada penegakan hukum, ada mereka Satpol PP. Alih-alih yang dikerjakan yang urgensitasnya tinggi, enggak dikerjain, gila enggak penting-penting dikerjain. Ini apa sebenarnya? Ingat loh Bang, mereka kita gaji tuh gede-gede. Kan gitu kira-kira. Kalau kita sebut autopilot gimana? Ya, bisa juga seperti itu. Akhirnya ya udah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sifat pejabat kita ini feodal. Yang penting adalah mulut, perut, golongan mereka kenyang ya sudah. Di depan atasan bagus. Ya, di depan atasan bagus. Ya feodal itu, saya bilang. Yang penting mereka sudah aman, perutnya, kepentingannya selesai. Rakyat bodo amat. Iya, padahal kekuasaan ada di tangan rakyat kan gitu kira-kira. Tidak abadi ya. Ya, gitulah kira-kira. Mungkin ada satu pertanyaan yang menarik. Kita kan ada tol kata raja. Ini kebutuhan atau memang melancarkan korporasi usaha? Kalau saya selalu melihat secara positif, ini saatnya mungkin kebutuhan juga gitu kan, karena memang aksesibilitas warga di kemudian hari, tahun-tahun mendatang juga. Tapi kan yang jadi butuh ini kan sebenarnya kan penambahan ruas jalan ya, ketimbang tol sebenarnya kan. Ya, tetapi saya kira memang kalaupun ada anggapan publik menilai bahwa ya ini karena untuk memuluskan korporasi yang di utara, ya wajar juga kan gitu. Kebutuhan juga. Kebutuhan juga. Ya, akses ya. Ya, tetapi saya kira memang aksesibilitas ini juga penting dihadirkan. Tapi kalau bicara memilih, pilih tol atau pilih perluasan JLU itu? Kalau saya lebih memilih perluasan JLU karena bagaimanapun bahwa sebenarnya jalan-jalan tol ini kan berbahaya. Tapi kalau JLU kan uangnya nggak ada Pak. Ya justru itu yang biarin mereka yang mikir lah para negara ini. Jangan kita mikir. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah kan takluknya pada korporasi gitu. Kita dibangunin. Ya karena kan JLU itu tol itu kan semua kan kontrak karya semua kan. Ya. Konsesi lah. Negara hanya ngeluarin
perpres saja kan? Ya, makanya pada intinya sebenarnya tata ruang wilayah Pantura ini mau dibawa kemana? Karena harkat, martabat, kemerdekaan secara hakiki warga Pantura itu tergantung pada. Jadi artinya swasta nggak mau dia ngebiayain kayak gitu ya? Nggak mau, karena nggak berbayar mungkin, saja gitu. Ya, saya kira kan itu tinggal dinegosiasikan dan kolaborasi sebenarnya. Setahu saya kan kalau swasta itu kan karena mereka punya semuanya, seolah-olah negara itu kan gampang mereka atur gitu loh. Jadi sebenarnya kayak model konsesi. Mana sih konsesi yang punya tol itu yang punya rakyat? Kan nggak ada. Perusahaan-perusahaan gede semua kan gitu kira-kira. Di undang-undang tentang perlindungan pertanian itu ada aturan tentang lahan pengganti ya. Tapi di Cipta Karya hilang itu lahan pengganti itu. Gimana tuh? Ya, itu yang patut kita pertanyakan sebenarnya. Sejauh mana sebenarnya dengan dihilangkan itu? Karena dianggap lahan pengganti itu menghambat investasi juga. Ya, keberpihakan petaninya itu kemana? Ketika mindset pejabatnya bahwa petani itu kerjaan yang susah, yang lama, ini kan akan menjadi masalah. Di sisi lain juga negara ini membuka lapangan kerja juga tidak banyak gitu kira-kira. Nah ini yang harus dipikirkan. Makanya sebenarnya, ujungnya adalah Bang Budus, bagaimana kebijakan di rencana tata wilayah yang baru ini, bagaimana mengakomodir kepentingan para petani. Disitulah yang terpenting sebenarnya. Di situ bisa dilihat secara jelas keberpihakan negara pada petani, pada peternak, pada orang-orang yang memang betul-betul harus disediakan lahan agraria oleh negara. Itu yang terpenting. Tetapi yang kita lihat ya kan masih jauh gitu. Ini kita perjuangkan. Pemprov Banten lagi merancang rancangan perubahan tata ruang Banten. Karena mereka kan 2027 kan. Berarti kalau 5 tahun 2023 akan ada paripurna lagi nih. Nah, bagaimana pendapat Bang Adip terkait rancangan Perda tata ruang provinsi ini? Ya, saya kira ini yang harus dilakukan oleh para anggota dewan sejauh mana menyerap aspirasi. Ini loh yang terjadi. Ada petani sebenarnya menjadi agen perubahan yang baik bagi penanganan pengangguran lapangan kerja misalnya. Tadi Pak Obo bilang dia punya 50 petani. Bisa bayangin. Mindset pejabat kita selalu bilang bahwa lapangan pekerjaan harus ada perusahaan, harus ada PT segala macam. Padahal mereka juga, mohon maaf, gagal mensejahterakan rakyat kan gitu. Nah, yang seperti ini juga harus didukung sebenarnya. Kalau Kabupaten Tangerang punya 100 obo misalnya, sudah berapa coba Bang? Berapa miliar uang Iya. Jangan mereka hanya maunya instan, kasih traktor, kasih pupuk, foto-foto pulang. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana pendampingan, ada penyuluhan di situ. Akhirnya ini loh yang harus dikerjakan oleh warga saya selain Pak Obo. Ilmunya Pak Obo kita serap, mereka bikin pelatihan di mana-mana seluruh Kabupaten Tangerang secara internal dulu misalnya, baru misalnya keluar. Ini kan bisa jadi cara yang bagus gitu. Tetapi lagi-lagi yang harus disiapkan adalah lahan pertanian dulu itu gitu loh. Pak Obo kita tanya lahannya ini sewa. Kalau misalnya yang nyewanya dibangun, lahannya udah sempit lagi. Tadi data jelas dari 40.000 sekian jadi 18 ribuan, sudah hilang 50%. Udah nyampur sama palawija. Iya, udah nyampur sama palawija. Iya. Jadi jangan pernah pula mendidik bangsa kita itu konsumtif. Yang penting ada duit, gampang lah tuh beli. Dengan begitu sama saja kita membunuh petani ya secara pelan-pelan kan begitu. Itu Pak. Luar biasa pemikiran Bang Adip ini. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin saya mau tanya ya. Ini kan sudah hampir jalan 2 tahun nih peraturan daerah tentang tata ruang kita. Tetap kita kan mengacu kepada Cipta Karya. Cipta Karya kan mau direvisi juga kan ya, kalau nggak salah. Dan itu kalau Cipta Karya nanti undang-undang ini bukan direvisi malah dibatalin ya kalau nggak salah ya, dibatalkan ya oleh MK gitu ya. Karena dianggap banyak pasal-pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ya tadi kayak lahan pengganti hilang. Terus di situ juga ada lagi kewenangan pusat yang luar biasa terkait tata ruang. Nah ini kan tata ruang kan ini kan sesuatu yang sangat ada hak publik yang hilang gitu ya. Nah terkait dengan Perda tata ruang kita ini, bagaimana idealnya harusnya nih tata ruang Kabupaten Tangerang ini menurut Pak Adip bagusnya gitu? Ya, kalau mengacu pada tata ruang secara modern seharusnya ada klasterisasi ya. Klaster perusahaan itu adanya di sini. Tetapi saya kira kan berat. Klaster manufaktur di mana? Manufaktur di mana? Klaster industri beratnya ada di mana? Pariwisata di mana gitu. Tetapi kan ya sudah dari turun temurun campur aduk. Kita bisa bayangkan saudara kita di Pasar Kemis. Iya. Hidup pemukiman nyampur sama pabrik. Pabrik. Iya. Tapi kan pemerintah daerah nggak punya. Di ini dadap. Iya. Mana rumah, mana pabrik ya. Betul.
Itu kan nggak bisa disatuin kan ya? Ya ini yang menjadi masalah. Harusnya sih bisa kan, mereka punya kuasa kan gitu. Tinggal di mana mereka misalnya, ya mereka yang punya negara, mereka yang atur. Kok masa perusahaan nggak mau kita blok di mana di sini, ini di sini, ini di sini. Saya kira bisa saja terjadi seperti itu. Jadi lagi-lagi sebenarnya negara ini kebanyakan autopilotnya gitu kan, mengikuti selera swasta. Haji Walid bahwa tata ruang itu dinamis. Ya betul, memang dinamis, menyesuaikan perubahan zaman. Tetapi saya kira ketika perubahan dinamis mengikuti perubahan zaman, tapi gagal membawa aspirasi rakyat yang buat kepentingan rakyat maslahat, ya ini kan harus ditolak kan begitu kira-kira. Jadi jangan memakai jargon-jargon yang istilahnya puitis. Toh tetap saja sebenarnya Tertindas. ini untuk mengakomodir kepentingan korporasi ini. Tapi kan korporasi juga penting juga Pak, untuk percepatan kesejahteraan. Betul Bang, korporasi sangat penting. Kita tidak pernah menolak. Tetapi sekali lagi, ketika misalnya korporasi ini mematikan lahan petani, ketika korporasi ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kan gitu. Jangan juga kita harus mendidik warga kita, udah tanah petani dijual, ini dijual gitu. Toh juga korporasi ini juga prosesnya banyak yang nggak benernya kan, itu masalahnya. Yang benar juga ada. Yang bener banyak, yang nggak bener jauh lebih banyak. Lagi ya. Kan gitu. Jadi tinggal pengawasan publik lah ya. Betul. Gitu. Siap. Oke, mungkin kesimpulan sedikit dari Pak Adip terkait dengan makin minimnya lahan terbuka hijau, terutama lahan pertanian kita ini yang memang di sini aja dengan lahan berapa Pak Bo? Ini 800 meter ya? 1000 aja ini dia bisa menghasilkan kacang kedelai yang cukup maksimal. Artinya berarti kan sebenarnya kan masyarakat mau bertani kan? Ya. Iya. Ketika masyarakat utara selalu punya pola pikir instan, bahwa sesuatu itu bisa langsung jual tanah. Ini kan berarti alarm tanda bahaya sebenarnya kan. Nah ini berarti kan pemerintah daerah harus turun. Ini yang harus Anda kerjakan. Ada mindset yang keliru di warga Pantura bahwa ketika Anda beli mobil, ketika Anda pengen hidup enak, jual tanah. Ini yang harus direm sebenarnya. Berarti pemerintah daerah harus melakukan penyuluhan. Penyuluhannya lewat apa? Lewat lahan. Jadilah petani. Anda nggak usah bagi-bagi kerja, berpakaian necis. Tirulah Pak Obo, kan gitu harusnya. Itu sebuah solusi gitu kan. Cuma harus siap-siap capek Pak Obo ya. Ya santai malah kan. Gitu. Ini yang terjadi. Nah, pendampingan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Di wilayah-wilayah utara, apalagi Selatan ini banyak pekerja-pekerja padat karya yang digaji itu sudah tidak pakai lagi undang-undang Cipta Karya. Mereka tidak outsourcing, juga tidak UMR. Jadi disebutnya THL, yang gajinya hanya sehari cuma 100.000 atau 50.000, terus tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan hari tua, dan ini hampir 70% itu terjadi di utara. Ini gimana nyikapi ini Pak? Ya, akhirnya kenapa? Karena mengambil kebijakan instan tadi itu, padahal banyak sebenarnya pemerintah bisa menjadi fasilitator untuk membuat gaji mereka lebih tinggi. Lewat apa? Ya misalnya lahan-lahan tidur dimanfaatin, ada penyuluhan, didampingin oleh Pak Obo, kan selesai sebenarnya masalahnya. Mereka nuntut juga kan nggak ada tuntutan juga, karena mereka nggak kontrak, nggak ada ini Pak Obo ya. Kayak karyawan gitu kan, kayak THL itu kan nggak ada kontrak dia. Iya, berhenti aja. Iya. Ya jawab pengusaha, ya kan mereka kan kerja juga nggak punya skill. Ya. Iya, nggak ada ijazah juga nggak diterima gitu. Lah iya, negara ini juga jangan hanya menyaksikan mereka hanya fight dengan perusahaan kan. Namanya juga mereka fasilitator, penyedia. Nah ini harus dipikirkan. Kenapa? Tetap pemerintah nggak punya daya tawar terhadap peningkatan kesejahteraan buruh itu. Karena pemerintah tidak punya grand design yang lengkap soal bagaimana mengatasi pengangguran kan gitu. Coba tadi misalnya 18.000 hektar ya. Kalau dimaksimalin jadi petani kayak Pak Obo. Yang hilang itu. Iya. Berapa yang bisa kita tampung menjadi karyawan? Ketika mindset petani itu harus kumel, dekil, ini yang tugas mereka. Mereka harus punya agen pembaruan seperti Pak Obo dan yang lain-lain, bahwa jadi petani itu tidak ada masalah sebenarnya kan gitu. Jadi petani itu menyenangkan. Iya. Iya. Kan Dan gitu. malah gede penghasilan ya. Iya, itu yang paling benar. Oke, terima kasih Bang Adip Sama-sama. atas waktunya. Siap. Diskusi yang cerdas dan mencerahkan. Mudah-mudahan ide-ide Pak Adip yang brilian bisa menjadi masukan positif untuk penyelenggara negara. Ya, walaupun kita lihat mudah-mudahan framing pemerintah, baik dewan maupun pemerintah,
itu lebih kepada framing kerakyatan. Ya. Silakan membangun, tetapi tetap kesejahteraan, partisipasi bangunan, kolaborasi masyarakat dengan pemerintah juga dikedepankan. Sehingga membangun itu juga bukan hanya bicara membangun fisiknya saja kan, juga membangun jiwa raga dan juga akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin dari kami. Mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sama-sama, Bang. Selamat siang. Warga Pantura harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Bahwa kemerdekaan hakiki harus diraih oleh orang Pantura. Maksudnya adalah ketika ada pembangunan memang harus betul-betul menjadi salah satu alasan kenapa warga Pantura harus sejahtera. Disitulah esensi hakiki dari pembangunan. Jangan hanya berteriak-teriak soal pembangunan, tetapi caranya sangat menyakiti kepentingan masyarakat gitu. Jadi saya kira kita tidak akan menolak pembangunan. Kita akan mensupport pembangunan, investasi demi kemaslahatan orang Pantura. Tetapi yang terpenting adalah prosesnya harus betul-betul memanusiakan orang Pantura sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika itu pasti secara otomatis publik akan mendukung itu. Tetapi sebaliknya, ketika dilakukan dengan cara-cara tidak benar yang selama ini terjadi, ada dugaan banyak mafia tanah segala macam, ini sangat-sangat menyakiti hati rakyat saya kira. Nah, ini harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan stakeholder terkait. Jadi pembangunan adalah sebuah keniscayaan, tetapi kepentingan masyarakat, kemaslahatan bagi warga Pantura juga keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan. Inilah yang harus menjadi sebuah jawaban bagi pemerintah untuk menyediakan sebuah kemaslahatan bagi warga Pantura. Terima kasih. Kepada tangerangutaranews.com, semoga semakin kritis, semoga semakin berimbang, objektif, selalu menyuarakan realitas masyarakat Pantura. Semangat buat tangerangutaranews.com. Semoga pemberitaan selalu mengangkat realitas warga Pantura pada khususnya, pada umumnya warga Kabupaten Tangerang dan di seluruh Indonesia, bahwa hadirkan selalu narasi, diksi yang bisa menumbuhkan literasi untuk orang bisa menjadi cerdas dan membawa kepentingan masyarakat banyak. Selalu berpihak kepada kepentingan publik terutama warga Pantura. Karena sejatinya bahwa kontrol sosial seperti tangerangutaranews.com ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sukses, objektif, berimbang, dan selalu berpihak pada kepentingan publik. Maju terus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.